Oke, kalau kita lihat di Wikipedia, makna analisis itu apa? Analysis is the process of breaking a complex topic or substance into smaller parts in order to gain a better understanding of it. Apa kira-kira artinya, maknanya? Analisis itu apa? Memecah suatu topik atau benda ya, entitas menjadi bagian-bagian yang kecil. Tujuannya apa? Memahami itu menjadi lebih mudah lagi. Contoh saja, misalnya kita bisa melakukan analisis kepada ruang kelas ini misalnya. Saya minta nanti sebelum kita membuat bab 5, supaya nanti kalian analisisnya nggak bingung dan analisisnya tentu berbobot, dan supaya nanti setelah kalian lulus pun kalian punya kemampuan berpikir analisis yang tajam. Kita latihan. Nah, caranya adalah membuat tabel analisis. Tabel analisis bagian awalnya itu adalah ini ya. Objek analisisnya apa? Kemudian bagian yang dianalisis apa? Kemudian subbagian yang dianalisis apa? Kalau perlu sub-bagian lagi, karena dia memang fungsinya adalah memecah-mecah. Kemudian pertanyaan analisisnya apa? Pasti dimulai dengan pertanyaan. Yang namanya research pasti pertanyaan. Kemudian jawabannya apa dan literatur penunjangnya apa? Contoh adalah ruangan ini. Yang bisa kita analisis adalah apa misalnya? Kursi, gitu kan ya? Dari kursi apa yang bisa kita analisis lagi? Bisa kita pecah lagi. Kalau di sini apa? Posisi kursi. Bisa dipecah lagi nggak lebih selain posisi kursi, apalagi yang bisa kita teliti? Desain kursi. Oke, bagus. Desain kursi. Jursi. Gitu ya. Terus apa lagi? Satu lagi mungkin. Apalah kira-kira? Merek kursi. Oke, nggak apa-apa. Tidak ada yang tidak perlu seaneh apapun, nggak apa-apa. Merek dari kursi. Nah, misalnya contoh posisi kursi ini. Kita berpikir kritis dan penasaran. Posisi kursi di kelas ini, apa yang menurut kalian bisa kalian usil bertanya misalnya dengan kondisi kursi di kelas ini? Misalnya kalau saya apa? Mengapa kursi dibuat menghadap ke depan? Kenapa nggak ke belakang gitu kan ya? Contoh lah itu ya. Jadi pertanyaan seabsurd apapun kita tanya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kursi dibagi jadi dua kelompok besar? Kita lihat ya. Ada sisi kiri dan sisi kanan. Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 1 gitu semuanya? Kenapa harus 2? Kemudian kenapa kursi dibagi menjadi 4 baris? Tuh 2, 3, 4. Ada yang bisa menjawab nggak kira-kira apa alasannya? Yang mana, bebas pertanyaan yang manapun. Sorry, kita latihan dulu bikin pertanyaan deh. Sekarang yang desain kursi, apa pertanyaan yang terfikirkan? Kenapa kursinya? Oke. Mengapa kursi itu dengan meja? Masing-masing coba latihan satu lah ya. Oke, apa lagi? Pertanyaan analisis terhadap kursi. Ini desain atau merek? Desain ya. Mengapa warnanya hitam? Sorry. Warna hitam. Itu ya, apa lagi kira-kira? Selanjutnya ada ide lagi apa? Satu orang satu. Supaya latihan, boleh ambil objek objek lain, misalnya mau analisis infocus gitu misalnya ya. Kalau menganalisis apa yang penting di ruangan ini, kita coba latihan. Silakan. Apa lagi? Ukuran kursi gimana? Oke, kenapa ukuran kursi? Mengapa ukuran kursi selebar? Nah, itu ya. Oke, apalagi
yang bisa kita analisis udah 3 orang ya. Siapa lagi yang belum membuat pertanyaan analisis? Mengapa? Itu dia ya. Bagus. Pertanyaan bagus itu. Itu bahas berpikir sekreatif itu bagus. Ya, mengapa kursi dosen beda dengan kursi mahasiswa? Nah, ya benar juga ya. sorry. Silakan yang lain apa? Yang lain gimana? Silakan. Apa kira-kira pertanyaan analisis yang bisa kita tanyakan? Kok analisis bukan kalau kita nanya berapa jumlah kaki kursi? Itu kan analisis ya. Itu pertanyaan memahami saja gitu ya. Berapa jumlah kursi? Ini analisis berarti sangat dalam gitu bertanyanya. Apa kira-kira? Silakan. Oke. Mengapa meja digabung kursi? Sebenarnya udah nih ya, mengapa kursi bersatu dengan meja? Ya, itu apa ya? Apa lagi kira-kira? Dari dia bagus pertanyaannya bagaimana? Gimana? Bagaimana? Ergonomi. Oke, bagaimana tingkat kenyamanan kursi ya? 2 lagi silakan. Ibu-ibu yang belakang. Oke, silakan. Apa kira-kira dari kursi apa yang bisa kita analisis? Kenapa? Oke, mengapa bahannya aluminium? Bahan aluminium. Oke, silakan. Gimana? Ya? Pertimbangan bentuk. Gimana pertanyaan analisisnya seperti apa? Apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk kursi? Gitu ya? Oke, bagus. Satu lagi silakan ibu yang belakang. Silakan. Gimana? Mengapa terdapat? Oke, bagus itu juga pertanyaannya. Kenapa? Terdapat senderan kaki. Iya, gitu betul. Oke. Nah, saya rasa kalian sangat cerdas dalam menentukan pertanyaannya. Tidak terfikirkan oleh saya sebelumnya. Nah, tinggal sekarang jawabannya apa? Misalnya gitu ya. Mengapa kursi dibagi menjadi 4 baris? Kenapa kira-kira? Misalnya kita coba jawab yang ini. Kenapa dibagi 4 baris? Oke, karena luas ruangan terbatas. Gitu ya, kita jawab kan ya. Kalau misalnya terlalu banyak barisnya, nanti terlalu dekat dengan layar. Nah, kalau terlalu dekat dengan layar, gimana? Kalau terlalu dekat dengan layar, akibatnya matanya rusak. Nah, itu kan ya. Oke, bagus. Apa literatur pendukung bahwa kalau dekat dengan layar matanya rusak? Nah, apa tuh? Berarti kita cari literatur pendukung itu ya. Jarak maksimum. Oke. Ini dulu ya, saya ketik. Oke. Nah, tadi apa? Ruangan terbatas. Kalau terlalu banyak baris, nanti terlalu dekat dengan layar. Kalau terlalu dekat dengan layar, nanti apa? Terlalu merusak mata. Berarti literatur yang kita cari apa? Jarak aman. Nah, ini literatur pendukungnya ya. Jarak aman dalam melihat layar. Oke, saya rasa kalian sudah canggih nih dalam
melakukan analisis, namun objeknya adalah penelitian masing-masing. Misalnya kalau objeknya apa? TPCC. TPCC-nya apa? Kan banyak TPCC itu. Motivasi pekerjanya kah atau apanya? Kan fokus ya ke apanya? Mahasiswanya apa? Motivasi mahasiswa, keinginan mahasiswa atau apanya? Needs-nya. Oke, kebutuhan mahasiswa pengguna TPCC itu objeknya kan. Nah, baru apa subbagian dari kebutuhan tersebut? Ada apa aja gitu kan ya? Oke, bagus. Sama juga dua-duanya ya. Objeknya apa? Teknik elektro. Apanya? CS2 teknik elektronya. Sama kayak tadi ya, ruang kelas apanya gitu. Positioning dalam positioning S2 teknik elektro. Kualitas layanan. Yang belakang distribusi obat. Oke, obat. Demand planning. Oke, demand planning dari Pertamina. Oke. Sabang baru apa? Ya? Usaha rajut. Oke, nah itu ya. Nanti tinggal di breakdown seperti itu. Tinggal di breakdown apa sebagian analisis, pertanyaan analisisnya apa. Ini bikin aja pelatihan dulu, saya rasa tidak perlu full dulu. Nanti kita coba baca bareng-bareng pekan depan pertemuan berikutnya ya. Dibikin tabel analisis seperti ini. Ini mudah-mudahan bisa memandu dan membantu kita dalam melakukan analisis. Dan tentunya melatih kompetensi kalian dalam melakukan analisis.